wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunus Bautom dengan NIM 811422168. Dan saya Yukrania Basri dengan NIM 811423001. Yunus, boleh minta tolong jelaskan tentang pengertian dari kerja, manfaat-manfaatnya, dan aspek-aspeknya? Boleh, saya jelaskan ya. Jadi teman-teman, definisi ketiga, suatu pemikiran dan upaya serta penerapannya yang ditujukan untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmani maupun rohani tenaga kerja dengan ketiga. Maka tenaga kerja diharapkan dapat melakukan pekerjaannya dengan aman dan nyaman. Jadi tujuan ketiga universal, yang pertama, mencegah terjadinya kecelakaan. Yang kedua, mencegah agar kecelakaan yang serupa tidak terulang kembali. Yang ketiga, mencegah terjadinya PHK. Manfaat ketiga bagi pekerja. Yang pertama, pekerja memahami bahaya dan risiko dari pekerjaannya. Yang kedua, pekerja memahami tindakan pencegahan agar tidak terjadi kecelakaan. Yang ketiga, pekerja memahami hak dan kewajibannya khususnya dalam peraturan terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Ruang lingkup ketiga yaitu keselamatan kerja dalam segala tempat kerja, baik di darat maupun di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air maupun di udara yang berada di dalam wilayah. Saya akan menjelaskan tentang istilah-istilah yang ada di dalam ketiga. Yang pertama yaitu ada hazard. Nah, hazard ini merupakan sumber bahaya potensial yang dapat menyebabkan kerugian maupun kerusakan. Selanjutnya ada danger. Nah, ini merupakan tingkat bahaya dari suatu kondisi. Yang selanjutnya yaitu keamanan atau safe. Nah, di sini yang bisa kita sebut sebagai safe yaitu ketika kondisi di mana kita bisa mengendalikan suatu bahaya tersebut. Selanjutnya ada kerusakan. Kerusakan yang dimaksud di sini yaitu seperti kematian, kemudian ada cedera fisik, kerusakan mental, kemudian rusaknya properti, dan kerusakan lingkungan. Risiko ini merupakan ukuran kemungkinan kerugian yang akan timbul dari sumber bahaya tersebut. Jadi kita bisa mengantisipasi. Kemudian ada yang namanya asiden. Nah, asiden ini merupakan suatu kejadian yang tidak terduga dan tidak diinginkan yang mengakibatkan cedera dan kerugian pada manusia, kerusakan barang, gangguan terhadap pekerjaan, dan juga pencemaran lingkungan. Selanjutnya ada definisi dari insiden. Nah, insiden ini merupakan suatu kejadian yang tidak diinginkan apabila pada saat itu sedikit saja ada perubahan maka dapat mengakibatkan terjadinya asiden. Nah, contoh dari insiden ini yaitu NERMIS. Nah, NERMIS ini merupakan suatu kejadian yang tidak menyebabkan cedera, penyakit akibat kerja maupun kefatalan. Jadi dia ini sejenis hampir cedera. Kemudian akibat dan kerugian kecelakaan kerja. Nah, untuk kerugian yang terlihat ini hanya beberapa karena ini merupakan masalah-masalah yang cukup besar dan juga lebih sering disoroti oleh orang-orang. Yang pertama yaitu ada kematian, korban luka-luka, kerusakan properti, dan juga yang terakhir adalah biaya pengobatan. Kemudian ada kerugian yang tidak terlihat. Yang pertama yaitu ada kerusakan bangunan, kerusakan alat dan mesin, kerusakan produk dan bahan, kemudian gangguan atau terhentinya proses produksi, kemudian ada waktu untuk investigasi, biaya perekrutan dan pelatihan, kemudian ada tuntutan ganti rugi, pembangunan fasilitas kembali, kerugian bisnis, dan kerusakan nama baik. Nah,
Yang terakhir ada masa depan keluarga dan trauma jangka panjang yang akan dialami baik rekan kerjanya maupun keluarganya. Selanjutnya, bagaimana cara kita untuk melakukan upaya pencegahan dari kecelakaan kerja ini? Yang pertama yaitu kita akan mengidentifikasi dan mengendalikan bahaya di tempat kerja, seperti memantau kondisi yang tidak aman dan tindakan yang tidak aman. Yang selanjutnya yaitu kita akan melakukan pembinaan dan juga pengawasan, seperti pelatihan dan pendidikan, kemudian konseling dan konsultasi, dan juga kita akan melakukan pengembangan sumber daya. Yang terakhir kita akan melakukan sistem manajemen, yaitu yang pertama sesuai prosedur dan aturan, kemudian pada penyediaan sarana dan juga prasarana, dan penghargaan dan juga sanksi.